Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Serian Surya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya memperbaiki AC yang ada di rumah kita dengan keluhannya tidak dingin ya. AC ini sebenarnya sudah saya nyalakan sekitar 2-3 menit yang lalu, tetapi sampai saat ini AC ini tidak dingin sama sekali ya. Kalau kita lihat di sini dia sudah menggunakan PCB universal ya, sudah diganti PCB-nya dengan PCB universal. Di sini settingan juga sudah benar ya. Suhunya sudah 20, fan-nya full. Tetapi yang terjadi di sini AC ini tetap tidak dingin ya. Saya mencurigai kalau tidak dingin seperti ini, yang biasa saya temukan biasanya yaitu kalau bukan kebocoran freon, berarti ada listrik atau komponen yang rusak yang menuju ke si outdoor. Setelah saya mengecek seperti ini dan kondisinya juga tidak dingin ya, saya akan mengecek ke bagian outdoornya terlebih dahulu, apakah benar ada kebocoran freon atau tidak, dan apakah ada komponen lain yang rusak ya. Mari kita ke outdoornya, karena di indoor sendiri tidak, di ruangan ini tidak dingin ya. Mari kita ke outdoor. Nah, lihat teman-teman, ini outdoornya. Kalau kita lihat outdoornya sendiri, di sini fan-nya nyala ya, seperti ini ya. Fan-nya ada nyala seperti ini, sudah memanggil ke si outdoor. Tetapi saya mencurigai kompresor sepertinya tidak hidup ya teman-teman ya. Di sini ya, mati kompresornya karena tidak ada suaranya sama sekali. Kita juga bisa melihat kalau kompresor tidak hidup, kita juga bisa melihat ke bagian pipanya seperti ini ya. Ini pipa tekan dan pipa hisapnya kering ya, seperti ini ya. Kalau memang si kompresornya hidup, pasti di sini basah ya, basah, dan kalau kita pegang juga dingin. Ini terkesan kering sama sekali, dan kompresor juga tidak ada suaranya seperti ini ya. Berarti kerusakan yang seperti ini biasanya, kalau menurut pengalaman saya, kalau bukan overloadnya atau kapasitornya ya biasanya ya, yang sudah mungkin lifetime-nya sudah habis. Dengan itu mari kita cek ya, kita buka dulu. Sebelumnya AC-nya kita matikan dahulu ya, si indoornya kita matikan dahulu. Kita matikan dahulu ya, indoornya, baru nanti kita lepas cupnya ya, seperti ini. Nah, ini si indoor sudah dimatikan, kipasnya juga sudah mati seperti ini ya. Sekarang kita akan bongkar cupnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita akan bongkar cupnya seperti ini ya teman-teman. Baut-bautnya kita buka untuk memastikan apakah benar kerusakannya itu di overload ataupun di kapasitor ya. Karena tadi kita sudah lihat dia kompresornya tidak hidup sama sekali, dan pipa hisap dan pipa tekannya mati ya. Kita buka dulu baut-bautnya, kita bongkar ya. Covernya, cover oscillator ini kita bongkar teman-teman, untuk memastikan ya
bautnya kita bongkar seperti ini. Sepertinya baterainya habis ya teman-teman ya. Baterai dari si saya ini habis, sehingga saya menggunakan obeng saja untuk membuka bautnya teman-teman ya. Sebelumnya kita bongkar dulu kapnya, kita lihat apakah yang terjadi di dalam ya. Kenapa si kompresornya ini tadi kita lihat tidak hidup ya. Nah, ini penampakannya ya teman-teman. Penampakannya, kalau kita lihat, kita sudah menemukan titik terang ya, kenapa si kompresor ini tidak hidup. Setelah kita bongkar seperti ini, kita sudah menemukan titik terang kenapa si kompresornya ini tidak hidup. Ternyata sekun dari si motor fan yang running ini ya, ini kabel running ya, ini terlepas ya dari si kapasitor ini. Dan kalau kita lihat di sini juga terdapat seperti meleleh ya. Nah, teman-teman bisa melihat ya, ada seperti lelehan. Nah, ini lelehannya seperti ini ya, ini seperti meleleh ya teman-teman ya. Tuh, kalau teman-teman lihat dia seperti meleleh dan sekunnya ini terlepas ya. Kenapa sekun ini, kenapa si terminal si running ini bisa meleleh seperti ini? Biasanya sekunnya ini kendor ya, kendor, dia terdapat gesek-gesekan kendor sehingga dia meleleh ya. Untuk itu sebelum kita pasang kembali ke si terminalnya ini, bagian si running ini, kabel running yang menuju ke motor fan ya. Dan yang merah ini kabel runningnya menuju si kompresor. Kalau dia terlepas seperti ini, sudah pasti kompresor tidak jalan ya, karena yang biru ini menuju ke listrik ya, ke sana, ke terminal listriknya ya. Yang biru menuju ke terminal listrik, dia menuju ke si kapasitor seperti ini, kapasitor. Dan si yang kabel merah itu buat menghidupkan kompresor. Kenapa tadi walaupun ini terlepas, kenapa pennya bisa tetap nyala? Karena dia di jumper seperti ini ya, tetapi si kompresor tetap tidak menyala. Sekali lagi, karena ininya terlepas sehingga si kompresor tidak menyala. Sekarang sebelum kita pasang, sebaiknya kita jepit, kita kencangkan dulu ya, karena ini memang kendor banget tuh. Kita kencangkan dulu, minta tolong tangnya. Nah, kita ini dulu ya teman-teman ya. Nah, saya akan menjepitnya dahulu ya teman-teman, seperti ini agar kencang ya. Intinya sih jangan sampai kendor lagi. Untuk kerusakan AC yang seperti ini, mungkin teman-teman atau yang mempunyai AC, jika keluhannya tidak dingin, kalau kerusakan seperti ini, nih tadi saya sudah jepit ininya ya, sekunnya sudah saya jepit. Kenapa? Tujuannya agar dia kencang ya, tidak kendor di soketnya ini ya, di terminalnya ini tidak kendor ya, makanya saya kencangkan. Kita pasang lagi ya, jangan sampai kebalik ya, ini jangan sampai ke bagian starting, kita masangnya harus di bagian running. Kita pasang di soketnya seperti ini, usahakan kencang ya, pada saat kita masukkan dia tidak kendor ya. Nah, seperti ini setelah kita kencangkan. Nah, kalau kita lihat teman-teman, sudah saya pasang ya di bagian si running seperti ini. Setelah itu kita hidupkan AC-nya ya. Kalau memang benar kerusakannya di sini, ini adalah kerusakan yang menurut saya bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah ya.
Jika yang mempunyai AC dengan keluhan tidak dingin, bisa melakukan perbaikannya seperti saya. Kita bongkar dulu. Nah ini teman-teman ya, tadi suara si kompresornya itu tidak nyala sama sekali ya, tidak terdengar ya. Nah ini sudah terdengar seperti ini. Kipasnya juga sudah hidup, kompresornya juga sudah hidup. Dan kalau mau melihat ini kondisi dingin apa tidaknya, nah ini sudah berembun ya, seperti ini ya teman-teman ya, sudah basah. Tadi di sininya kering banget ya teman-teman ya, karena si kompresornya sendiri memang tidak hidup, yang diakibatkan tadi ininya lepas ya, meskipun dari si yang menuju ke si running dari si kompresornya ini, running kapasitor ini lepas ya, dan ininya juga sudah berembun. Ini adalah kerusakan yang menurut saya sepele tetapi berakibat fatal ya, karena dengan lepasnya dari soket ke sekun itu sehingga si kompresor menjadi mati ya. Mungkin ini saja tutorial yang bisa saya bagi ya ke teman-teman, khususnya untuk pemula atau enggak teman-teman yang mempunyai AC di rumah. Mudah-mudahan tutorial saya ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Nanti untuk yang ini kenapa jadi es itu akan kita cek lebih lanjut ya. Tetapi untuk kasus yang tadi saya kasih ke teman-teman, bagaimana kenapa ini kompresor bisa mati, ternyata hanya si soketnya saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.